bersama saudara pada ayat yang keempat sampai ayatnya yang ke-8. Ayat 4 sampai ayat yang ke-8 dulu sudah. Sama-sama kita baca ayat 4 sampai ayat ke-8. 1, 2, 3. Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahui ia bersalah dalam salah satu perkara. Jadi apabila ia bersalah dalam satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosanya yang telah diperbuatnya itu, dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakar. Haruslah ia membawanya kepada imam, dan imam haruslah lebih dahulu mempersembahkan burung untuk korban penghapus dosa itu, dan haruslah ia memulas kepalanya pada pangkal tepuknya, tetapi tidak sampai di Tuhan. Sudah dari beberapa ayat yang kita baca, harusnya dari ayat yang pertama, tapi kita singkat saja mulai ayat yang keempat. Dan dari beberapa ayat yang kita baca ini, kita mendapatkan sebuah pelajaran penting Bapak Ibu Saudara, ya. Saya menemukan ada 2 hal paling tidak yang menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah bagaimana dikatakan saudaraku, ayat yang ke-8, haruslah ia membawanya kepada imam, dan imam itu haruslah lebih dahulu mempersembahkan burung untuk korban penghapus dosa itu, dan haruslah ia mengulas kepalanya pada pangkal tepuknya, tetapi tidak sampai terpisah. Imam, ya. Dan kita sedang masuk dalam kitab imamat, ya. Kitab imamat adalah kitab yang berbicara tentang keimaman, ya, tugas-tugas imam, ya saudara, tugas-tugas imam yang berkaitan dengan tata cara ibadah, tugas imam yang sesungguhnya, dan banyak hal lain lagi saudaraku. Tetapi satu hal yang paling jelas dari apa yang kita temukan dari kitab imamat saudaraku adalah tugas-tugas imam, ya, tugas-tugas imam. Apa itu tugas imam? Ya, ini yang kita lihat, ya saudara. Imam, ya saudara, tugas seorang imam itu adalah memperdamaikan dosa. Amin saudara, ya. Tugas seorang imam itu mendamaikan dosa. Maksudnya menyelesaikan dosa. Ada orang berdosa, dia datang kepada imam, ya saudara, lalu kemudian dia sebagai perantara saudara untuk mendamaikan antara Allah dengan orang ini, antara orang ini dengan Allah. Dia selalu berfungsi, dia selalu bertugas saudara untuk apa? Sifatnya mendamaikan. Ini dia tidak ada hak, dia tidak ada tugas sama sekali untuk apa saudara? Untuk yang namanya menghakimi seseorang. Dia tidak ada hak untuk apa saudaraku? Untuk menjudge seseorang, menghukum seseorang. Kalau ada orang kemudian mengaku dosa datang kepada Tuhan, maka dia sebagai seorang imam sudah tidak ada lagi urusan untuk apa saudaraku? Untuk menghakimi dosa, untuk menghakimi orang itu, untuk menghukum orang itu. Dia hanya bertugas untuk apa? Mendamaikan orang itu dengan Tuhan. Itu tugas imam. Siapa imam? Saya imam, ya. Saya imam. Saudara juga imam sesungguhnya, pelayan-pelayan Tuhan. Saudara adalah imam yang kerajaan. Amin saudara, ya. Saudara sebagai orang tua juga, saudara sebagai imam. Papa, mama, saudara sebagai imam, ya. Itulah fungsi kita saudara. Dan fungsi kita saudara, tugas kita, ya saudara, ada satu tugas rohani, ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita sebagai seorang imam adalah apa? Mendamaikan orang yang seperti itu.
Kita bukan bertugas untuk apa? Menghukum atau ya sudah menyelidiki dan seperti itu. Tugas kita adalah kalau ada orang yang kemudian mengaku dosanya, ini saudara beda. Ya nanti kita bahas. Datang sama Tuhan, maka selesai sudah. Dia hanya bertugas untuk membereskan, memperdamaikan dia dengan Tuhan. Tuhan dengan dia, dengan orang itu. Dia bereskan korban yang dibawa sama orang berdosa ini. Dia persembahkan dan dia jadi perantara antara Allah dengan manusia untuk mendamaikan. Ini juga yang harusnya dari tugas kita, saudara, mendamaikan orang dengan Tuhan, Tuhan dengan orang itu. Apakah itu anak, apakah itu siapapun juga, ya. Kita sebagai imam yang kemudian mendamaikan, kita berdoa kepada Tuhan untuk apa? Mendamaikan Tuhan dengan orang itu dengan Tuhan. Berapa banyak kali kita sifatnya menjudge, ya, menghakimi, saudara, menghukum. Ya, memang ada bagian lain lagi, saudara, ada bagian lain lagi yang kita nanti lihat. Tetapi untuk bagian yang ini, saudara, bagaimana tugas imam itu adalah apa? Memperdamaikan orang, memperdamaikan. Kita boleh marah sama orang itu, apakah itu anggota keluarga kita, apakah saya sama jemaat, apakah saya sama pelayan Tuhan yang kemudian bersalah, ya, saya boleh marah, ya, saya boleh tegur orang itu. Tapi sifatnya kemudian kita harus tahu tugas kita, peran kita seperti apa. Saudara, ketika anak saudara mengecewakan saudara atau menyakiti hati saudara atau apapun, ya, saudara berhak untuk menegur mereka, ya. Mereka buat salah dan kesalahan yang fatal, mungkin saudara berhak untuk menegur mereka. Tetapi bagian ini jangan dilupakan, bahwa kita ini memiliki tugas seorang imam. Apa itu tugas imam? Mendamaikan. Kita boleh marah sama pasangan kita, ya, saudara. Tapi tugas kita yang ngerti firman, saudara, ya, kita yang sedang diajar firman pagi hari ini, saudara sedang dibuat mengerti sama firman, ya. Maka tuntutan Tuhan itu lebih ditujukan kepada saya dan kepada saudara. Kita sedang diingatkan fungsi kita, tugas kita bukan hanya sebagai anak Tuhan, bukan hanya sebagai pelayan Tuhan. Kadang-kadang kita bicara tentang pelayan Tuhan cuma bicara tentang mimbar, ya. Kita bicara pelayan Tuhan cuma bicara di sini nih, panggung di seperti ini. Bukan. Tugas kita bukan cuma urusan ini nih. Tugas saya bukan cuma urusan ini. Bagaimana kemudian tugas saya adalah seperti itu, dan tugas saudara juga sama, mendamaikan, ya, memperdamaikan, agar kiranya Tuhan tidak menghukum, agar kiranya Tuhan dengan kasih karunia-Nya mengampuni dan membalikkan mereka pada jalan yang benar. Itu. Ini yang harusnya kita lakukan. Ini yang harusnya kita kerjakan. Apakah itu terhadap keluarga, apakah itu kepada teman, apakah kepada siapa? Ingat tugas kita seperti itu. Bahwa kita berdoa, ya, kita memperdamaikan, itulah imam, saudara. Diterima korbannya, ya, saudara, disembeli, ya, saudara, lalu dibereskan, lalu dia minta sama Tuhan untuk mendamaikan, untuk berdamai dengan orang, untuk Tuhan mengampuni dosa daripada orang. Ini yang pertama yang kita temukan, saudara. Itu tugas saya, itu tugas saudara juga. Kita boleh tegur mereka, tetapi untuk urusan penghakiman itu bukan bagian kita. Ya. Dalam bagian yang lain kita boleh ambil sanksi kepada mereka. Tapi untuk urusan hukuman yang lain itu bukan urusan kita. Dan saya diingatkan, sudah diingatkan. Apakah itu urusannya dengan anak, apakah itu urusannya dengan keluarga, apakah itu urusannya dengan, ya, pasangan hidup kita. Tuhan mau supaya peran ini, tugas ini, tanggung jawab ini
masih diambil, masih ada sama kita, kita masih melakukannya. Bagaimana kita bersyafaat, itulah tugas kita. Berdoa, itulah tugas kita. Untuk apa? Untuk supaya Tuhan mengampuni, saudara. Untuk supaya Tuhan berbelas kasihan. Bisa jadi itu orang lain. Ya, karena imam ini bukan cuma berurusan dengan keluarga, tapi bahkan seorang imam berurusan dengan orang-orang lain, orang-orang yang seringkali bukan keluarga. Mungkin saudara sedang menghadapi, saudara ketemu sama orang-orang seperti itu, dan pilihannya saudara menghakimi mereka, saudara mengutuki mereka, ya. Karena kita punya pilihan, saudara. Kita punya pilihan untuk mengutuki mereka, setan, mati, hancur ya. Tapi kita juga bisa memilih untuk kita bersyafaat kepada mereka, buat mereka. Ya. Kita bisa berdiri sebagai seorang imam buat mereka. Dan saya percaya kalau kita lakukan itu, semuanya diperhitungkan sama Tuhan, saudara. Amin, saudara. Ya. Kalau kita bukan sebagai seorang yang mengutuki mereka, tapi tangan kita arahkan kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk memohon belas kasihan Tuhan kepada mereka. Yang saya pernah cerita, ada kawan saya yang datang, kemudian umat lagi sudah, ya, balik lagi, ya, seorang hamba Tuhan, ya. Kemudian seperti itu hidupnya. Saya coba angkat dia, saya coba tolong dia. Ternyata dia lebih suka dengan kehidupan yang seperti itu, hidup dalam kejahatan. Sampai hari ini saya masih berdoa, saya minta sama Tuhan, Tuhan kejar dia, kejar, tapi berbelas kasihan sama dia. Karena jangan sampai dia kehilangan keselamatan. Kejar dia dimanapun dia berada. Saya berdoa, kejar dia dengan caranya Tuhan, ya, lembutkah, keraskah, itu urusannya Tuhan. Amin, saudara. Ya, itu urusannya Tuhan. Tapi Tuhan, saya cuma minta supaya jangan sampai dia binasa, jangan sampai dia terhilang untuk selama-lamanya. Kasihan seorang yang pelayan Tuhan, sudah dididik di dalam sekolah kita, pernah dipakai oleh Tuhan jadi seorang gembala yang lumayan. Ada jemaat-jemaat yang saya bilang sama dia, setiap kita ini ngadepin tantangan, bukan ngadepin tantangan. Mau ngadepin tantangan apa? Kamu mau tanya sama saya tantangan apa? Semua ada yang kamu alami, saya alami. Itulah kehidupan, bukan ada? Iya kan? Tantangan dalam pelayanan, tantangan dalam apa? Sudah tantangan dari luar, tantangan dari dalam. Masalah apa? Masalah sama jemaat, masalah sama pelayan-pelayan, masalah ekonomi, masalah apa? Masalah dalam keluarga, semua kita alami. Kalau hal-hal seperti itu selalu kita pakai dan jadi alasan untuk membuat kita meninggalkan panggilan Tuhan, waduh, ya gimana ya, saudara? Seperti kemarin yang saya sampaikan, saudara, ya, seorang imam dia punya konsekuensi yang berbeda dengan seorang jemaat biasa, dengan rakyat Israel biasa. Konsekuensinya beda. Yang kemarin kita lihat, seorang imam kalau dia bersalah, dia harus mempersembahkan lembu betina, saudara. Ya, dia harus mempersembahkan lembu betina, dia harus mempersembahkan itu. Yang lain bisa jadi kambing betina, yang lain. Kalau umat yang salah bukan satu orang, disuruh umat, ya, umat banyak orang, itu harganya sama seperti harga waktu seorang imam mempersembahkan korban penghapus dosa, yaitu lembu betina. Keluarga ditinggalin, pelayanan ditinggalin. Saya sedih, saudara. Saya sedih. Dia punya 2 anak. Ini bukan lagi nyeritain, enggak, saudara. Ya, enggak. Ya. Punya 2 anak.
Dua anaknya dua-duanya sudah pernah melakukan percobaan bunuh diri. Anak yang satu pernah coba bunuh diri, anak yang kedua juga pernah coba bunuh diri. Yang kayak apa yang dicari? Udah tua juga, kalau masih muda. Dan saya cuma mau ngajak saudara, saya nggak tahu siapa yang satu nama atau dua nama atau tiga nama yang Tuhan ingatkan seringkali di benak saudara. Seringkali ada nama-nama, ada orang-orang yang Tuhan seringkali tempelin itu di ingatan kita. Ya kan, sudah ya. Ada nama itu, kita nggak ngerti nama itu lagi mukanya sih nyebelin, tapi Tuhan selalu nongol. Ya, mukanya sih nyebelin karena dia pernah bikin susah kita, dia pernah ngerjain kita mungkin, tapi selalu kayaknya nama itu kayaknya Tuhan ingetin gitu. Saya percaya itu ada sama saudara. Saya cuma bilang Tuhan lagi kasih tugas sebetulnya sama saudara untuk persiapan buat mereka, untuk saudara berdiri sebagai seorang imam buat mereka. Bukan keluarga juga sih mungkin, tapi Tuhan lagi ingatkan sama saudara, berdiri sebagai seorang imam buat mereka, berdiri sebagai seorang pendoa syafaat buat mereka, berdiri sebagai seorang yang juru damai, bukan juru sita, bukan, ya, tetapi juru damai yang mendamaikan antara Allah dengan orang ini. Saya nggak tahu siapa, bisa jadi itu keluarga, bisa jadi itu rekan kita. Biarlah hari ini kalau nama itu masih diingatkan sama kita, masih ditempelin, suka nempel. Kalau sudah lagi makan, kalau sudah lagi apa, suka nempel, suka keinget. Ambil itu, ya, bawa nama itu kepada Tuhan, supaya biar kiranya Tuhan dengan anugerahnya menyelamatkan mereka. Amin, saudara. Tuhan dengan anugerahnya, caranya kayak apa kita nggak ngerti. Bisa jadi caranya lembut, tapi bisa jadi caranya keras. Bisa jadi caranya cara yang menyakitkan, tapi tujuan adalah keselamatan buat mereka, saudara. Bagian yang kedua yang saya temukan, saudaraku, kalau saudara melihat ini, bagaimana ayat yang kelima, saudara, ayat yang kelima, sama-sama kita baca ayat yang kelima. 1, 2, 3. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya. Saudara, kalimat ini sebetulnya kalimat yang simpel, tetapi kalimat ini adalah kalimat daripada awal mula terjadinya pemulihan, awal mulanya terjadinya kemurahan anugerah Tuhan itu turun dalam diri seseorang yang berdosa adalah karena ini. Karena ini, ya. Kalau orang ini tidak pernah melakukan ayatnya yang kelima, maka pemulihan itu nggak pernah terjadi. Kalau dia tidak pernah melakukan ayat yang kelima, maka anugerah itu nggak pernah datang. Kalau dia nggak pernah melakukan ayat yang kelima, maka kemurahan Tuhan itu nggak pernah mengejar dia. Betul. Kenapa? Karena kemudian ada banyak orang-orang yang mengatasnamakan, dia mengaku kegagalan, dia mengakui kehancuran, dia mengakui dosanya, tapi dia bilang begini, dia mengatasnamakan keadaan. Kenapa saya gagal? Karena keadaan. Kenapa saya begini? Karena istri saya. Kenapa saya begini? Karena suami saya. Kenapa saya begini? Karena orang tua saya. Saya hancur memang, saya jahat, tapi saya kayak gini karena orang tua saya. Saya begini, saya gagal karena istri saya. Dan kita suka lakukan itu, saudara. Kita suka lakukan. Dan itu yang membuat kita nggak ngalamin jangkauan jamahan tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan anugerah. Maaf, saudara.
Saya kenapa begini? Ya suami saya sih, ya istri saya sih. Kita pakai keadaan jadi alasan. Kita pakai keadaan kita, kekurangan kita, keterbatasan kita. Kita pakai menjadi alasan kenapa kita nggak maksimal, kenapa kita hidup dalam hidup yang seperti. Keras mungkin firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini juga datang sama saya. Saya nggak bisa cerita banyak tentang hidup saya. Saya nggak bisa cerita banyak detail dari A sampai Z tentang hidup saya. Karena cerita saya nanti akan melemahkan saudara. Tapi saya nggak bisa pakai saudara keadaan di sekitar saya yang kemudian saya bilang, saya kenapa nggak maksimal? Ya karena itu sih. Akhirnya anugerah Tuhan nggak pernah menjangkau saya. Kita nggak pernah bilang begini, karena memang saudara, keadaan akan terus mendesak saudara, keadaan akan terus berusaha untuk apa? Untuk membuat saudara suam-suam kuku. Keadaan selalu akan membuat saudara, mengkondisikan saudara untuk saudara nggak maksimal di dalam Tuhan. Keadaan akan selalu berusaha untuk menarik saudara ke bawah, bukan naik ke atas, bukan mendorong saudara ke atas. Iya. Keadaan apapun, dan setiap kita punya cerita tentang keadaan kita. Betul saudara? Saudara punya cerita. Apakah itu mertua? Yang satu mertua kita mau beli, mertua kita mau hemat bagi kita. Tapi ada tapi kak, hari kita mah ipar ya saudara. Sama cihu, ya cihu apa? Mama nih. Ya. Cihu tuh apa sih? Kakak ipar laki ya. Kalau kakak ipar perempuan, so hari kita sejeman nih, so kita aduh. Masing-masing kita punya cerita saudara. Cerita-cerita itu bukan sederhana. Cerita-cerita itu kalau saudara nggak kuat, kalau saudara nggak kuat, maka cerita-cerita itu sudah bisa pakai untuk apa? Untuk membuat engkau jadi lemah iman. Untuk membuat engkau jadi nggak bisa lakukan firman. Makanya firman Tuhan bilang sama kita. Jadi apabila ia bersalah dalam satu perkara, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya. Saya percaya begini, mengaku dosa, saya percaya begini, dia tidak mengaku dosa datang sama, kalau menurut saya ya saudara, kalau menurut saya nggak tahu kebenarannya seperti apa, nanti saya harus belajar lagi saudara. Tapi yang membuat saya berpikir begini, dia mengaku dosa bukan kepada imam, tapi dia mengaku dosa kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah bersalah sama Tuhan. Kemarin saya begini, saya salah Tuhan, ampun saya. Menurut saya orang Israel bukan datang sama imam lalu kemudian cerita jadi panjang saudara. Saya pikir begitu, karena itu banyak sekali dan sedang tempatnya itu bukan seperti sekarang. Kalau sekarang kan gereja dari mana-mana. Ya, gereja dari mana-mana saudara. Bayangkan saudara, anak Tuhan di Cirebon ada berapa? Sedangkan orang Israel waktu itu yang keluar saja waktu itu 2 juta. Taruhlah ada berapa ratus ribu gitu. Dan orang kalau ngaku dosa datang sharing dulu, konseling dulu, waduh ya. Habis waktu saudara. Belum itu yang namanya ngolah korban tuh saudara, lamanya minta ampun. Saudara potong ayam beget lama, iya kan? Potong ayam sembelih bukan cuma urusan sembelih, godok air dulu, dimasukin dulu, cabutin rambutnya. Terlalu semangat saudara. Bulu cabutin semua, ya, terus ini dibersihin apa perutnya, macam-macam. Lama. Saya percaya enggak ini saya bisa jadi masalah juga saudara. Ya, bisa jadi masalah juga. Apalagi kalau sudah sembarangan gitu ngaku dosa sama orang, cerita tentang kelemahan saudara sama orang, aduh bisa jadi masalah saudara. Beneran bisa jadi masalah saudara. Bisa jadi jerat nanti satu saat buat saudara. Udah habis. Ya,
Selesaikan antara saudara dengan Tuhan, Tuhan dengan saudara. Ada amin saudara? Selesaikan aja. Memang ada ayatnya saudara, bahwa ngaku dosa, tapi memang ya di situ iblis diinjak-injak, dikatakan ya saudara. Ketika kita cerita tentang kelemahan kita, iblis diinjaknya. Tapi maksud saya gini loh saudara, waktu kita berusaha berjuang sama dosa yang satu nih saudara, kita cerita, nanti kalau kita gagal lagi, malah itu jadi melemahkan orang lain. Saya itu doyan nyopet, ya. Saya itu doyan nyopet saudara. Jadi kemarin tuh ada si ini, si ini kehilangan, itu sebenarnya saya yang ngambil misalnya gitu ya saudara ya, di Komsel gitu, ada orang yang ngambil gitu. Engkau hari deke kumat maning, hari kumat maning ribet. Bahkan dia akan jadi siap buat orang lain dan dia sendiri jadi nggak berani tampil lagi gitu, sudah tertunduk. Tapi ini yang masalahnya, ini yang jadi masalah. Masalahnya adalah banyak orang yang tidak berani mengakui kesalahannya. Berapa banyak orang lalu kemudian dia tidak berani mengakui bahwa saya yang gagal. Terlepas ini itu, depan saya begini, samping saya begini, belakang saya begini, tapi saya yang salah. Itu yang agak gampang. Dan Tuhan tuh maunya seperti itu gitu. Karena kalau kita bilang, ya gimana ya, kiri saya ngedesek saya, kanan udah ngedesek saya, udah lagi kepepet, didesek lagi sama ini. Di belakang saya harusnya dorong saya, harusnya dukung saya, tarik saya ke belakang. Belum udah kayak gitu, saya baru mau maju, orang yang di depan saya udah jeger saya. Ya gimana saya? Oh saudara, waktu kita maju dalam Tuhan, selalu ada penghalang, selalu ada penghalang. Penghalangnya bukan cuma 1, 2, bukan cuma 2, 3, bukan cuma 3, 4, bukan cuma 4, 5, banyak. Kalau saudara mau bilang penghalang Tuhan, saya mau maju tapi singkirin penghalang, kayaknya nggak bisa saudara. Karena waktu bangsa Israel maju dari Mesir menuju tanah Kanaan, penghalangnya tuh banyak bisa. Dari musuh, dari keadaan alam saudara, dari situasi, banyak. Tuhan mau, Tuhan suka kalau kita gagal, kita datang secara pribadi sama Tuhan, Tuhan saya gagal, ampuni saya. Dan saya percaya di situ anugerah yang besar dari surga itu mengalir buat saudara dan saya. Ada amin saudara? Anugerah yang besar itu mengalir tanpa terhambat apapun. Masalahnya kadang-kala waktu kita diingatkan, ya sudah maaf, waktu kita diingatkan melawan. Waktu kita diingatkan, oh kita fight. Akhirnya nggak terjadi pemulihan. Dan saya ketemu banyak. Kita bisa pakai alasan-alasan itu untuk membenarkan diri kita. Tapi selama kita lakukan itu, maka maaf saudara. Karena gini, seperti saudara datang ke dokter, ya, saudara nggak ngakuin rasa sakit saudara, ya. Atau saudara udah diingetin, makannya yang benar, asam urat pak, ya, asam urat, makannya yang benar. Ya soalnya tuh, ya dok, masalahnya tuh saya itu susah dok. Masalahnya istri saya kalau kasih makan tuh kangkung, maning. Hari gawe kak, ibu rujak maning. Bisa beres nggak sudah? Dokter akan bilang begini, ya udah, ya jangan dimakan. Ya tapi itu istri saya dok. Ya, disuntik mati sudah.
Disuntik pingsan, suntik pingsan. Dihindari ya Pak ya, Bu, dihindari. Tapi itu suami saya tuh kalau ngajar tuh makanya gado-gado nih. Saya keder dong. Ya udah jangan mau. Ya tapi saya nggak bisa berdebat di situ. Selalu menyalahkan keadaan. Saudara bisa memutuskan. Saya harus memutuskan. Saudara harus memutuskan. Ada amin saudara? Saya dan saudara punya keputusan. Saudara punya, kita semua punya keputusan. Dan keputusan itu yang kita nggak ambil sesungguhnya. Pilihan itu yang kita nggak ambil. Kalau kita disakiti sama orang, kita punya pilihan. Kita punya pilihan. Sakit hati, menyimpan sakit hati, atau membuang dan minta sama Tuhan untuk membalut luka hati kita. Kita nggak bisa bilang begini, tapi itu saya disakitin terus, tapi itu saya disakitin terus. Tolong kita sudah. Saya nggak mau firman ini jadi teori. Bahkan buat saya sendiri, saya nggak mau. Karena kalau saya cuma menyampaikan firman jadi teori, itu menyiksa diri saya sendiri. Saya mau firman itu jadi pengalaman buat saya. Firman itu saya harus kerjakan dalam hidup saya. Firman itu saya harus praktekkan dalam hidup saya. Saya juga nggak boleh memakai alasan di sekitar saya. Kenapa saya begini? Saya harus bisa mengatasi keadaan di sekitar saya. Ada amin saudara? Saya harus bisa menguasai saudaraku. Saya harus bisa menguasai. Saya yang bisa menangani saudara. Situasi yang ada di sekitar saya yang berantakan, yang buruk, yang tidak terkendali, saya harus kendalikan. Bukan saya yang dikendalikan terus sama situasi, sama keadaan. Oh ya rusak. Makanya firman Tuhan bilang begini, jadi kepala dan jangan jadi ekor. Ada amin saudara? Karena kalau kita jadi kepala, kita yang memutuskan. Kalau kita jadi kepala, kita yang mengarahkan hidup kita. Kita yang menentukan hidup kita. Bukan jadi ekor. Kalau ekor selalu dikuasai, selalu ikut keadaan seperti ini, ikut keadaan seperti itu, ikut. Masuk, ya turun, ya ikut. Tolong kita saudara supaya pemulihan itu terus terjadi. Karena saya percaya, kita harus sadar, kita harus tahu bahwa ada banyak hal yang kita masih kurang dalam diri kita. Tapi sesungguhnya anugerah itu selalu tersedia buat saya dan saudara. Kalau yang anugerah di sini bukan berarti hyper grace yang nggak peduli dengan kekurangan, nggak peduli dengan. Maksud saya hyper grace yang benar adalah kalaupun kita salah, kita datang sama Tuhan, anugerah Tuhan itu mengampuni saya dan saudara. Amin saudara. Dan menguatkan kita untuk berjalan lagi, melakukan firman. Nanti satu saat gagal lagi bisa jadi. Tapi anugerah itu kembali bekerja membereskan. Nah itulah kerjaan. Tolong kita saudara, mari kita menyembah.